Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Baitus Salam, semoga senantiasa Allah berikan kesehatan dan istiqomah dalam mengurus masjid yang kita cintai ini, beserta para pengurus takmir yang semoga senantiasa tetap solid ya. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Masjid Baitus Salam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk menyelesaikan puasa Ramadan sebulan penuh, dilanjutkan dengan melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal, dan hari ini kita dihantarkan oleh Allah menuju bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal soleh kita di bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan selanjutnya, dan kita berharap kepada Allah semoga Allah berikan umur panjang yang berkah kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswah hasanah kita di dalam kehidupan beragama. Adapun urusan dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada kita, menyerahkan kepada kita selama tidak melanggar nilai-nilai syariat ya. Semoga kita bisa ittiba terus kepada sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu, sudah lama saya enggak ke masjid ini. Beberapa pertemuan kemarin saya izin karena pas di luar kota. Pas di luar kota dan juga pas kakinya masih sakit Pak. buat sholat, luka saya habis kecelakaan. Habis kecelakaan di Ngadirejan, ada orang belok mendadak, nggak bisa dihindari, sudah saya rem tapi tetap nyerempet. Alhamdulillah akhirnya jatuh. Allah menegur kami lewat cara itu ya. Bagaimanapun tetap takdir dari Allah supaya kita bisa lebih berhati-hati. Kedua kalinya saya tetap menyampaikan permohonan maaf ya. Mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu jamaah Masjid Baitus Salam. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, semoga Allah tutup aib kita, dan semoga Allah sempurnakan segala kekurangan kita di dalam melaksanakan ibadah siam Ramadan 1447 Hijriah. Oh iya Pak, rada rada apa bingung, dan saya ini agak agak greges. Saya kemarin bilang sama Pak Sur, tapi rada greges nih Pak. Alhamdulillah tadi sore sudah diawali dengan ngisi pengajian ibu-ibu, dan sekarang insya Allah dilanjutkan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Insya Allah kita saling memaafkan ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya banyak salah selama ini berdiri duduk di depan panjenengan ya, karena belum pernah kayaknya saya mendengar salah satu di antara panjenengan yang berbicara di depan ya. Kapan-kapan kalau ada pengajian saya tak izin ikut juga di sini kalau pas waktunya tidak berbarengan dengan agenda yang lain ya. Karena kita itu harus memposisikan diri seperti air kosong ya, yang selalu berusaha menerima masukan, saran, nasihat dari orang lain. Artinya Ustadz itu ya juga harus mendengarkan nasihat dari orang lain, bukan kemudian Ustadz yang terus-terusan nasihatin orang. Kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bapak Ibu, selanjutnya
kami mengingatkan kepada diri kami dan jamaah sekalian bahwa bulan Dzulqa'dah ini termasuk dalam Asyurul Hurum, ya, sebagai pembukaan mawon. Asyurul Hurum salah satu bulan yang dihormati di dalam Islam, dimuliakan. Hurum itu haram, itu artinya dihormati, dimuliakan. Nah, di mana bulan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 itu, bahwa Asyurul Hurum itu ada 4 bulan, ya, diantaranya bulan Dzulqa'dah, 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan ke-7 bulan Rajab. Di mana ayat itu kemudian Allah tutup dengan fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram itu. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah disunahkan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh, Bapak Ibu. Bukan bulan santai-santai sebagaimana namanya, ya, Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah itu artinya kalau bahasa Jawa bulan longkang. Bulan longkang, ya, bulan lungung, bulan apa? Bulan santai-santai, ya. Tapi nggak ada yang nikah, Pak, ya, di bulan Dzulqa'dah ini. Nggak ada, nggak boleh nikah. Kalau orang Jawa maksudnya, nggak boleh nikah bulan Dzulqa'dah, ya. Nggak apa-apa, Pak, ini bulan haram, bulan suci, bulan haram, termasuk Asyurul Hurum. Pernikahan itu termasuk ibadah mulia. Jadi yang mau menikahkan nggak usah nunggu besar, ya. Bulan Dzulqa'dah juga, kalau nanti nikahnya di bulan besar semua, kasihan yang diundangi itu. 1 bulan penuh nanti ngeluarin ngeluarin sebagian gajinya, karena banyak yang curhat juga, Pak, jamaah pengajian itu, apalagi yang muda-muda baru nikah itu, ketika bulan-bulan baik menurut orang Jawa, wah, Ustadz, bulan Syawal ini siap-siap, nanti THR habis semua buat nyumbang, nanti bulan besar juga persiapan buat nyumbang. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, jadi bulan Dzulqa'dah, kalau orang Arab jahiliyah dulu kan mereka memang duduk-duduk santai, ya, bersantai sembari mengumpulkan barang dagangan untuk mereka jual ketika musim haji. Tapi dari kisahnya orang-orang Arab jahiliyah dulu, kita artinya bisa mengambil kesimpulan bahwa bulan Dzulqa'dah selain kita lebih bersantai dari bulan Ramadan, kalau Ramadan kemarin kan mempeng ibadah, Pak, ya, siang puasa, malam tarawih, habis tarawih nanti ngaji lagi, tadarusan dan lain sebagainya. Apalagi di akhir-akhir Ramadan sudah sibuk mau buka bersama di mana. Jadi masjidnya agak sepi karena rata-rata akhir-akhir Ramadan itu sudah banyak yang merencanakan buka bersama, baik bersama keluarga ataupun rekan kerja, teman-teman, ya. Nah, ketika di bulan Ramadan kemarin kita banyak melakukan ibadah, harapannya di bulan Dzulqa'dah ini kita bisa istiqomah, ya, bisa istiqomah terus. Yang Ramadan kemarin mungkin kita sudah terbiasa melakukannya, di bulan Dzulqa'dah kita tingkatkan lagi, paling tidak kita pertahankan lah. Kalau tidak bisa puasa Daud, ya minimal puasa Senin Kamis, ya. Atau puasa Ayyamul Bid lah, tanggal 13, 14, 15. Kalau tidak bisa lagi, tidak mampu, ya banyak-banyak berdoa sama Allah, semoga dimampukan berpuasa. Sebagaimana yang saya ceritakan tadi, ya, ada orang yang niatnya mau melaksanakan puasa Daud, sudah niat puasa Daud ini, Pak, Senin itu sudah puasa, Selasa nggak puasa, Rabu Kamis 14 terus nggak puasa. Niatnya tok di awal gitu, ya, saya niat puasa Daud, tapi hanya Senin saja puasa, habis itu Selasa, Rabu 14. Padahal puasa Daud kan sehari puasa sehari tidak. Maka di bulan Dzulqa'dah mari kita tingkatkan, mari kita pertahankan, minimal kita pertahankan ibadah kita, ya. Puasanya kita sebulan 3 kali, ya diusahakan. Kalau nggak mampu, ya pas saat mampu puasa dan banyak berdoa kepada Allah. Termasuk bulan Syawal kemarin yang tidak bisa berpuasa atau belum sempat puasa karena banyak tamu. Sampai ada jamaah saya itu kemarin pas ngisi halal bihalal itu, Ustadz gimana ini saya puasanya setiap hari halal bihalal, katanya. Enggak enak kalau diundang orang, enggak disuguh enggak mau, itu kan enggak enak. Ya Pak, enggak usah semuanya dihadiri biar bisa puasa. Kan Ramadan Syawal kemarin ini kan memang banyak, ya, halal bihalal. Sebagaimana Ramadan itu buka bersama banyak juga. Termasuk saya juga dapat undangan banyak halal bihalal itu sampai akhir Syawal, jadi nggak bisa puasa itu.
menyempatkan sehari 2 hari puasa, besok ada undangan lagi, halal bihalal. Momen yang bagus, tapi jangan sampai kemudian juga bisa melalaikan ya, sehingga menjadikan orang tidak melaksanakan puasa Syawal yang 6 hari itu eman-eman pahalanya sama dengan setahun penuh kan, puasa Ramadan tambah Syawal sama dengan setahun penuh. Bagaimana kalau puasa Syawal yang nggak dikerjakan? Ya wallahu a'lam bishawab. Karena hadisnya kan puasa Ramadan sebulan penuh tambah 6 hari bulan Syawal sama dengan puasa setahun penuh atau sepanjang tahun itu. Tapi kalau nggak puasa Syawal ya semoga Allah juga mencatat puasa kita sama dengan puasa setahun penuh. Nah, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah kita ada yang berangkat haji buatan Pak ini. Ada yang berangkat haji tahun ini. Alhamdulillah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan pelaksanaan ibadah hajinya dan semoga nanti kembali ke kampung halaman menjadi haji yang mabrur. Gimana doa kita? Zawwadakallahu. Siapa yang berangkat? Berapa orang yang berangkat? Zawadahumullahu at-taqwa wa ghafara dhanbahum wa yassara lahumul khair haitsama kuntum. Kita mendoakan orang haji itu semoga Allah tambahkan ketakwaan, semoga Allah ampuni dosanya, dan semoga Allah mudahkan melakukan kebaikan dimanapun berada. Doa yang indah Bapak Ibu. Nah, jadi kalau ada yang pergi haji atau mau bepergian didoakan zawadakallahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa yassara lakal khair haitsu ma kunta. Ini doa yang bagus. Semoga Allah menambahkan ketakwaan. Ya, doa yang baik ya, intinya mendoakan yang baik-baik, dan semoga yang sudah antri lama semoga Allah mudahkan juga segera bisa berangkat haji. Insya Allah antrinya sudah lebih pendek ya. Berapa tahun Mas Sisda? 26 ya, 26 tahun. Kalau sebelumnya kan 30 sekian, 30 tahun sekian. Alhamdulillah, semoga pemerintah kita terus memperbaiki, bisa mengurai kerutan haji itu, dan semoga nanti antrinya tidak sampai puluhan tahun lah. Kasihan karena yang antri itu kan rata-rata yang sudah sepuh-sepuh Pak ya. Saya kalau pengajian itu banyak jamaah yang curhat, Ustadz bagaimana ini saya gitu. Umur saya sekarang sudah 70 tahun tapi saya masih berangkatnya nanti tahun 2030 Pak. Ya 2026 nih Pak ya, 2026 4 tahun lagi 2030. Ya kalau ada yang curhat ke kita, intinya diminta sabar dan berdoa. Intinya kan sudah berniat Pak, karena Allah itu kan nyatet niatnya ya. Kalaupun nggak jadi berangkat, insya Allah Allah sudah catat dia melaksanakan ibadah haji, karena Allah mencatat niatnya itu. Jadi Bapak Ibu yang hari ini misalkan sudah usia sepuh di atas 60 tahun kok belum berangkat haji juga, tetap bersabar dan berdoa, tidak boleh mencaci pemerintah itu, karena bagaimanapun pemerintah kita itu sudah insya Allah berusaha terus yang terbaik. Karena kalaupun kita mau mencaci maki nggak ada manfaatnya, maka kita doakan terus yang terbaik. Saya itu sampai kemarin ada yang protes, Ustadz ini apa sudah jadi utusannya Pak Presiden, di mana-mana kok kampanye terus, nggak boleh caci maki pemerintah, nggak boleh nulis di media sosial. Enggak Bapak Ibu, saya bilang, karena dulu kan saya jarang menyampaikan gitu ya. Akhir-akhir ini saya sering menyampaikan karena berangkat dari ketidaknyamanan saya juga ketika buka media sosial, isinya aduh jelek-jelekin pemerintah terus, pokoknya semuanya lah, baik itu kepala dinas ya, kepala OPD itu kan nggak ada benernya kayaknya pokoknya ya. Itu tambahan pahala bagi para pemangku kebijakan kita ya tuh, ketika misalkan sudah berusaha dengan baik kok masih ada yang mencaci maki, masih ada yang menyalah-nyalahkan. Sabar Pak, itu ujian kesabaran dan insya Allah nambah pahala. Tadi juga ada Ibu Ustadz ini haji dibagus-bagusin katanya. Iya Bapak Ibu, ya gimana lagi itu, kita sudah berniat, kita juga sudah nabung untuk haji itu, kemudian tiba-tiba kok antriannya semakin lama. Tapi alhamdulillah sekarang semakin pendek, semoga nanti lebih pendek lagi. Dan wacana war tiket itu Bapak Ibu sudah pernah dengar ya, war tiket ya, bukan war takjil ya. Jadi war tiket itu siapa yang bisa beli tiket dia langsung bisa berangkat. Itu wacana dari Menteri Haji kemarin, tapi baru wacana ya. Tapi kan namanya kita itu rakyat netizen itu biasanya
salah ngomong dikit wes langsung digoreng-goreng kemana-mana itu, sehingga menyebabkan kegaduhan di mana-mana. Itu baru wacana kan kemarin, war tiket, siapa yang mampu bisa beli tiket langsung bisa berangkat haji. Kalau kayak gitu juga kan kasihan yang sudah antri puluhan tahun itu Pak. Jadi baru wacana ya, belum menjadi kebijakan Bapak Ibu. Artinya kita tunggu saja dan kita doakan terus semoga pelaksanaan ibadah haji ini semakin baik ya, termasuk juga pelayanan kepada jamaah, yaitu doa-doa kita, termasuk semua kita doakan. Misalkan kemarin baru ada reshuffle namanya, pengangkatan dan pemberhentian menteri dan kepada kepala badan itu, ya tetap kita doakan yang terbaik. Tapi di Indonesia ini rata-rata sudah kadung tergoreng duluan sih. Apapun yang dilakukan pokoknya salah gitu. Apalagi ketika BBM naik. Ya Allah. Doa terus Bapak Ibu. Semoga Allah mudahkan semua urusan. Semoga Allah bimbing para pemimpin kita ini supaya bisa memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Yaitu. Ini bukan kampanye Bapak Ibu ya. Ini saya mengajak kepada kita semuanya untuk bisa terus berkata-kata yang baik, ya, untuk bisa menulis tulisan yang baik, ya, karena menulis sekarang itu jarang di buku, tapi nulisnya di HP dan nulis di aplikasi-aplikasi itu. Bayangkan kalau tulisan kita itu tulisan yang kurang nggak baik ya, kemudian kita meninggal, ternyata kita masih dihisap terus sama Allah, karena tulisan di media sosial itu kan nggak bisa dihapus ya. Kalau orang sudah nggak ada, berat itu Bapak Ibu. Maka mari di momen bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, musim haji ini, mari kita perbaiki diri kita ya. Jadikan Ramadan kemarin sebagai ibadah yang bisa memperbaiki ibadah-ibadah kita di bulan-bulan yang akan datang ya, termasuk bulan Dzulhijjah ya. Semoga nanti Allah mudahkan kita untuk mengisi 10 hari pertama itu dengan amal-amal soleh ya. Karena 10 hari pertama bulan Dzulhijjah nanti termasuk hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disunahkan memperbanyak puasa. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita lanjutkan kajian kita. Mohon dimaafkan ya Pak Sur. Pak Sur ya, saya 2 kali kayaknya saya izin. Karena yang satu apa ya Pak? Dua-duanya di luar kota kayaknya Pak. Ngepasi pas di luar kota. Mohon dimaafkan ya Bapak Ibu jamaah. Ya, saya banyak dosa sama jenengan ini. Karena saya yang suka bicara di sini ya. Yang suka ngasih tausiah itu ya paling banyak dosanya. Nah, kalau jenengan kan diam dengarkan gitu ya. Kalau saya ngomong terus, kalau ada salahnya ya saya berdosa, saya beristighfar kepada Allah. Semoga Allah ampuni kita semuanya dan semoga Allah berikan kesehatan kepada kita. Selanjutnya al-haditsut tasi'. Kita masuk hadis yang ke-9 di dalam kitab Mukhtasar Jami'ul Ulum wal Hikam. Atau sama Pak ini sama Ustaz Ajib, kayaknya saya pernah lihat di YouTube itu Pak Hadis Arba'in. Beliau ngaji apa? Hadis juga? Hadis Arba'in juga ya. Iya, Mukhtasar Jami'ul Ulum wal Hikam ini kan juga Hadis Arba'in isinya. Sudah apa-apa lah, siapa yang mau ngalah. Nggak apa-apa Pak ya, dilanjutkan ya, betul apa? Karena dari buku yang berbeda mungkin. Insya Allah tetap dapat ilmu yang baru. Hadis yang ke-9, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku larang dari kalian fajtanibuhu, maka jauhilah, tinggalkanlah. Secara bahasa fajtanibuhu itu jauhi, artinya kalau perintahnya menjauhi, jangan kemudian dibalik, artinya dilarang menjauhi tapi dilakukan boleh. Karena anak-anak muda kan banyak yang mempleset-plesetkan hadis ataupun ayat ya. Fajtanibuhu, jauhi atau tinggalkan. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah, lakukanlah semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, karena sesungguhnya rusaknya, hancurnya orang-orang sebelum kalian itu dikarenakan kasratu masailihim, mereka terlalu banyak tanya, waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan mereka banyak menyelisihi para nabi mereka.
Seperti misalkan di dalam surah Al-Baqarah itu ketika diperintahkan untuk fadbahu baqarah, menyembelih baqarah, sapi betina, ditanya warnanya, ditanya yang seperti apa dan lain-lain. Terlalu banyak tanya. Artinya dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita tentang apa-apa yang diperintahkan, apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka sebagai umat Nabi Muhammad SAW kita berkewajiban untuk menjauhi, untuk meninggalkan larangan-larangan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadal hadisu bihadal lafad kharrajahu Muslimun wahdahu. Hadis dengan lafaz ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu dzukira sababu hadzal hadis. Kemudian dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan sebab datangnya hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami, kemudian beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, qad faradallahu 'alaikumul hajja." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk menunaikan haji. Fahujju, maka berhajilah. Nah, kalau hadis ini kan perintahnya langsung wajib ya. Allah mewajibkan, memerintahkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah haji, maka berhajilah. Tapi hadis yang lain menjelaskan haji itu bagi yang mampu. Jadi ketika kita membaca hadis dikomparasikan dengan hadis-hadis yang lain ya. Kalau hadis ini dipahami secara lafaz tekstualnya saja, maka semua orang yang Islam wajib haji. Nah, tapi ada hadis yang lain kemudian siapa yang mampu. Wahijjul bait liman istata'a ilaihi sabila. Haji bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Termasuk juga saya baca-baca di salah satu keterangan. Jadi mampu itu tidak hanya sekedar mampu secara finansial Bapak Ibu, tapi juga mampu secara fisik. Tapi rata-rata di tempat kita kan banyak ya yang haji itu sudah sepuh, kasihan harus digotong, harus pakai kursi roda, harus dibantu sama yang lain. Itu tidak mengapa tapi ya, selama beliau mampu untuk melaksanakan itu, walaupun dengan terseok-seok artinya. Maka tadi kita doakan semoga dengan adanya kementerian baru itu bisa mengurai ya benang merah yang selama ini kenapa haji di Indonesia itu kok bisa lama antrinya gitu. Ya ada teman saya yang kemudian cerita, Ustadz, rata-rata orang Indonesia itu yang haji itu kenapa sepuh-sepuh gitu, namanya anak muda ya, tanya seperti itu. Ya kita sampaikan karena memang antriannya lama dan daftar haji itu rata-rata sudah di usia sekian, sudah mampu punya penghasilan baru daftar. Jarang yang daftar dari kecil. Kalau didaftarkan dari usia SD gitu, nanti hajinya muda. Umur berapa ya? Umur 3 bulan sudah berangkat haji. Maka Bapak Ibu yang punya rezeki lebih, daftarkan putra-putri panjenengan dari sekarang supaya nanti tidak nunggu tua baru berangkat. Nanti pertanyaannya, Ustadz, siapa yang bisa menjamin? Kalau kita tidak bisa menjamin umur memang, tapi kan tetap nanti ada pengganti ya, ada pengganti dari keluarganya. Termasuk yang dulu daftar suami istri, dan suaminya meninggal kan diganti sama anaknya. Nah, ini contoh hadis ya, yang dimana Rasulullah SAW kemudian mewajibkan pada umatnya untuk melaksanakan haji. Faqala rajul, lalu ada orang yang bertanya, aqulla amin ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah berhaji itu kewajiban setiap tahun? Faqala law qultu na'am, maka Nabi kemudian menjawab, seandainya aku jawab iya, la wajabat, maka pasti haji itu wajib dilakukan setiap tahun. Walam ma istata'tum, dan niscaya kalian tidak akan sanggup kalau haji setiap tahun. Rasulullah dulu sudah menjelaskan bahwa haji kalau diwajibkan setiap tahun tidak akan sanggup. Sekarang puluhan tahun aja susah ya mekanismenya. Nah maka Bapak Ibu, tadi saya juga menyampaikan ke ibu-ibu ya, kalau misalkan kita diberikan keluasan rezeki oleh Allah, mari kita tahan ego kita. Artinya jangan daftar haji 2 kali, kalau sudah haji sudah sekali itu saja gitu, supaya bisa mengurangi antrian tadi. Kalau kita daftar lagi sudah haji, padahal sampai haji 2 kali 3 kali,
nanti kasihan yang lain ya, semakin lama antrinya. Karena kemarin jujur ada jamaah, bukan jamaah sini ya, ada jamaah di tempat lain itu yang setiap saya isi pengajian selalu datang ke saya dan cerita, Ustadz saya sudah haji 2 kali gitu. Ustadz sudah haji belum? Ya saya jawab belum lah gitu. Tapi beliau cerita gitu, saya kemarin haji pertama gini sama istri, haji kedua saya sendiri gitu. Oke Pak, tapi ya tetap saya beri nasihat sama Pak, mohon maaf ini, misalkan jenengan masih punya rezeki lebih, alangkah baiknya kalau jenengan ngalah sama yang lain. Ya sama di sini juga kayak gitu. Kalau misalkan ada yang sudah pernah haji, tolong ngalah sama yang lain, biar yang lain juga bisa menunaikan rukun iman yang kelima itu. Misalkan ada 1-2 orang, 10 orang yang sudah pernah haji, kemudian dia daftar haji lagi, itu kan kasihan sama yang lain. Nah ini penting Bapak Ibu ya. Summa qala, kemudian beliau bersabda, daruni ma taraktukum. Nabi SAW kemudian bersabda, jangan tanyakan kepadaku perkara yang aku biarkan, yang artinya yang tidak disabdakan oleh Nabi. Fa innama halaka man kana qablakum, karena sesungguhnya orang-orang yang rusak sebelum kalian itu disebabkan karena bisu alihim, banyak tanya. Rasulullah merintahkan, ya ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian berhaji, maka berhajilah. Tapi ada sahabat bertanya, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Maka Rasulullah katakan, seandainya aku katakan iya setiap tahun wajib, maka niscaya kalian tidak akan mampu. Fa inna ma halaka man kana qablakum bisu'alihim, karena sesungguhnya rusaknya orang-orang terdahulu itu karena banyak tanya, waqtilafihim ala anbiya'ihim, dan menyelisih nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai'in, maka apabila aku merintahkanmu dengan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semampu kalian. Jadi apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan, mari kita kerjakan semampu kita. Jangan kemudian ngamalkan Al-Quran aja belum, masuk aku ngapalkan hadis gitu. Ini pemahaman yang keliru nih Bapak Ibu. Tidak pas lah kemudian diucapkan, karena banyak juga orang yang kemudian begitu pemahamannya. Al-Quran aja belum semuanya diamalkan Ustadz, masa kita harus mengamalkan hadis lagi? Ya semampu kita ya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah, mengamalkan perintah itu semampu kita. Tapi jangan kemudian dipilih-pilih juga, pilih yang ya yang gampang-gampang, yang enteng-enteng, yang masuk akal gitu ya. Karena kadang ada orang pokoknya yang masuk akal tak kerjakan gitu. Ada yang seperti itu. Tapi yang nggak masuk akal nggak tak kerjakan gitu. Ini nggak benar juga, karena syariat itu tidak untuk diakal-akali ya Bapak Ibu. Tapi bagaimana kemudian syariat itu, perintah itu untuk ditunaikan, dikerjakan. Kan nggak masuk akal ya. Kalau misalnya sholat itu, kalau diakal, dianalisa, nggak masuk akal. Ngapain kita sholat harus 5 kali gitu ya. Kemudian harus melakukan gerakan-gerakan seperti ini di rasio apa namanya? Ya pokoknya di akal, dianalisa dengan akal, nggak masuk. Orang di luar Islam yang mungkin melihat kita sholat itu foto gitu. Dan agama lain misalkan Kristen beribadah, mereka juga beribadah di gereja, mereka kan nggak melakukan gerakan seperti kita. Tapi ini syariat dari Allah, perintah yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala tuangkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi, diperjelas dalam hadis Nabi bagaimana tata caranya. Kalau ditanya terus, kenapa kita sholat, kemudian kenapa harus gerakan seperti ini, kenapa harus menghadap kiblat, ya nggak masuk akal Pak. Tapi kalau kita berlandaskan perintah, ini ada perintahnya, kita percaya dengan wahyu, dengan dalil, ya insya Allah kita akan semakin mantap beribadah. Tapi kalau ditanya-tanya terus, ya nggak masuk akal. Kayak baca Al-Quran gitu ya. Teman saya yang dulu sering diskusi, tapi lebih tepatnya bukan diskusi, tapi debat kusir, karena nggak mau kalah. Sekarang di Jakarta sudah masuk ke salah satu partai. Partai kemarin ketemu, alhamdulillah Pak, saya WA pas dia ke Solo, saya lihat di media sosial, anak ini kok kunjungan ke salah satu rumah tokoh negara di Solo. Saya japri, assalamualaikum, gimana kabar, lama kan nggak ketemu. Dulu sering untuk diskusi sama saya, tapi debat kusir dia pokoknya. Terus nggak percaya sama dalil pokoknya itu waktu itu. Ya kalau kita berbicara Islam, sholat, puasa, zakat, baca Al-Quran itu kan enggak susah kalau harus masuk akal ya. Dan dia itu bisa caranya, kalau masuk akal, aku tak percaya gitu ya dia. Tapi kemarin alhamdulillah Pak sudah menikah, sudah punya anak, terus kemudian minta maaf ya, dulu bercanda katanya, dulu bercanda. Yang uji ustadz juga lah katanya.
Tapi memang susah Pak. Maka agama itu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan akal. Karena tadi kalau sudah ya syariat dan akal manusia itu sebenarnya bisa berjalan bareng. Kalau orang mencari kebenaran, kalau orang betul-betul mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran ya. Dia mencari kebenaran. Tapi kadang ada orang itu yang ini apa sih gitu ya. Sholat itu apa gitu. Kan banyak anak-anak yang kayak gitu, Pak. Kalau orang tua gini seperti kita ini, ya saya belum 40 yang sudah lebih dari 40, bukan 40 itu usia matang ya. 40 itu usia matang Pak, yang menentukan masa depan seseorang. Maka dalam Al-Quran itu kan ada doa bagi orang yang sudah berumur 40. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala sholihan tardha wa aslih li min dzurriyyati gitu. Nah, jadi usia 40 itu usia matangnya seseorang. Kalau di usia 40 sekian, kurang dari 40 masih ngalur ngidul, ya biasanya selepas umur 40 itu nanti ya kayak gitu. Maka sebelum kita memasuki usia 40 atau sudah 40 lebih dikit, pastikan kita sudah di posisi yang aman secara syariat, secara agama, dan aman ya menurut masyarakat pada umumnya. Saya kemarin juga ada orang yang tak tanya, sampai umur berapa kok masih kayak gini gitu ya, masih ngalur ngidul gini kelakuannya. Aku wis 45 Mas. Nah, harusnya jenengan umur 45 itu ya sudah matang, sudah baik lah, tidak neko-neko lagi. Tapi kalau jenengan tidak tobat, tidak insaf, ya umur 50 pun, umur 60 pun jenengan ya bisa aja ngalur ngidul melakukan kemaksiatan itu. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah memberikan anugerah nikmat kepada kita, diberikan umur sampai saat ini, ada yang umur 40, 50, 60 mungkin ya, ada yang lebih dari itu. Maka disyukuri nikmat umur itu Allah berikan kepada kita untuk menguji, ya untuk menguji apakah ketika umurnya ditambah semakin baik atau justru malah semakin jauh dari Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan setiap aktivitas yang kita lakukan ini betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan sesuatu maka kerjakan semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu. Apabila aku larang tentang sesuatu hal yang aku larang, maka tinggalkan. Jangan pernah dicoba-coba. Ya, termasuk urusan nikah itu kan perintah agama ya. Dan menikah itu tidak untuk dicoba-coba. Karena kemarin ya ada yang tanya, mungkin separuh bercanda ya, Ustaz saya tak coba nikah deh gitu. Tak coba nikah kayak kok penak, nyawang kayak penak gitu. Mas, nikah itu bukan untuk dicoba-coba Mas, nikah itu sekali seumur hidup, karena itu nanti akan bersamaimu beribadah, menyempurnakan ibadahmu kepada Allah. Ustaz, soalnya ada teman saya nikah, saya lihat orang-orang itu kok penak-penak gitu nikahnya, tapi teman saya setahun nikah cerai gitu. Jadi tak coba aja. Nikah dicoba-coba, nikah itu syariat ya. Nikah itu perintah dari Allah dan Rasulnya. Kalau kita memang sudah siap sanggup ya menikah, lebih baik yang muda-muda. Maka bapak-bapak, ibu-ibu kalau misalkan nasihati anak muda yang sudah sering keluar sama anak orang, itu dinasihati mawon, suruh segera menikah daripada memperpanjang deretan dosa. Iya, termasuk kalau kita punya anak yang sudah usia remaja ya, yang sudah perempuan, itu orang tuanya wajib bertanggung jawab Pak. Jangan sampai kita tambah dosa karena membiarkan anak kita bermaksiat itu. Ini penting ini untuk diperhatikan. Rada abot memang. Rada abot ya. Wah, lagi senang-senang ya Ustaz. Bahkan kadang ada orang bangga, wah alhamdulillah anakku wis kenal, wis senang karo cah wedok gitu. Kadang kan ada orang tua yang seperti itu. Nah, itu perlu kita nasihati juga Pak. Kalau misalkan senang sama perempuan, senang sama laki-laki, ya caranya baik-baik. Jangan untuk dicoba-coba tadi. Karena itu perintah, dan perintah larangan itu tidak ada yang dicoba-coba. Ada orang misalkan mencoba kayak tadi ya. Ya terlepas dari perselisihan pendapat para ulama tentang rokok ya. Ada tadi kiai yang ngajak, Mas, sampean merokok orang. Alhamdulillah Pak. Saya belum pernah merokok. Ngerokok iki halal iki. Dan iki bermanfaat.
Pangapunten kiai, kiai Pak. Pangapunten kiai. Kalau dereng ngerepes cara ngerokok saya jawab gitu. Tapi ya rada dipaksa gitu karena memang sedang ngumpul dengan teman-temannya yang ngerokok. Ya akhirnya saya mohon maaf, minta maaf lah gitu. Minta maaf, tidak coba saya buatan. Kadang kan orang gitu ya, kalau sudah akrab kenal baik gitu, coba saya atau orang popo gitu. Sama nanti akhirnya kan ujungnya ke hal-hal yang lain, misalkan minuman keras, mau nyoba, coba dong apa. Ya ini larangan itu bukan untuk coba-coba. Kalau misalkan saya misalkan ya, yang memahami bahwa tidak boleh merokok, ya nggak boleh nyoba-nyoba. Tapi bagi jenengan mungkin yang berpendapat rokok itu hukumnya makruh, yang monggo. Ini lagi-lagi terkait dengan perbedaan pendapat. Karena memang di Al-Quran tidak ada hukumnya. Tapi kalau narkoba itu kiasannya kemana Pak ya? Kalau rokok itu kan yang digunakan dalil yang mengharamkan walatulku biaidikum ila tahlukah. Jangan menjatuhkan diri pada perbuatan yang bisa menghancurkan. Ya sama sebenarnya narkoba itu ya gitu juga. Narkoba itu kan merusak generasi. Ya termasuk ya ganja dan sejenisnya. Itu selain dilarang sama negara ya dilarang sama agama. Karena pasti merusak itu. Termasuk minuman keras itu kan hal-hal yang merusak. Maka wajib hukumnya kita pahamkan kepada anak-anak kita karena perintahnya ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga lindungi keluarga kita dari api neraka, termasuk hal-hal yang dilarang itu kan berarti kalau kita mengajarkan anak-anak, mendidik anak-anak, ini hal-hal yang dilarang dalam agama, dilarang negara, disampaikan itu bagian daripada mendidik anak ke arah yang lebih baik. Karena saya yakin Bapak Ibu, setiap kita yang sudah menikah itu pasti ingin anak-anak yang soleh dan solehah, dan pasti nanti di akhirat pengen masuk surga bareng-bareng. Itu pasti itu cita-cita orang beriman. Gitu Bapak Ibu, nggak mungkin kemudian kita nanti pengen masuk surga sama orang lain. Pasti kita pengen masuk surga ya sama istri kita, sama anak-anak kita. Gitu Bang Pak. Karena kemarin ada yang ngelutuk, enggak Ustaz, saya pengen ganti istri. Ngawur ini. Setiap orang menikah itu pasti pengen masuk surga sama keluarga. Ya wajar Pak, kalau kita ngisi pengajian umum itu kan kadang ya ngelutuk gitu. Enggak Ustaz, gantilah. Astagfirullahaladzim. Ya enggak Pak, tapi kalau orang beriman, orang baik, orang soleh yang memahami ayat Al-Quran itu insya Allah dia membaca ayat itu walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Itu pasti ketika membaca ayat itu dia kalau mencoba memahami artinya ya pasti Masya Allah ayat ini mengingatkan saya supaya nanti bisa mendidik anak-anak dengan pendidikan iman ya, bisa masuk surga bareng-bareng, orang tua ngajak anaknya, anak juga ngajak orang tua, kan gitu Pak ya penjelasannya ayat itu. Jadi orang tua bisa ngajak anaknya ke surga ketika orang tua mendidik anaknya dengan baik, tidak hanya ngasih makan, tidak hanya ngasih minum, tidak hanya ngasih pakaian, tapi bagaimana pendidikan agamanya juga diperhatikan. Termasuk anak juga bisa ngajak orang tuanya ke surga. Dalam hadis itu, salah satu hadis menyampaikan ya, tidaklah seorang punya 3 anak yang meninggal dalam usia masih belum balik, melainkan di akhirat nanti anak ini suruh masuk surga, tapi dia tidak mau sampai kemudian ayah dan ibu masuk surga. Jadi syafaat anak kepada orang tua. Jadi Bapak Ibu yang punya anak meninggal di usia kecil belum balik, sabar dan harus bahagia. Ya bukan bahagia karena anak meninggal, bukan ya. Dan harus bahagia dengan takdir Allah, karena sesungguhnya anak kecil yang meninggal sebelum balik itu adalah tabungan bagi orang tua, itu nanti yang akan mengajak orang tuanya ke surga. Dan semoga anak-anak kita yang hari ini hidup bersama kita, semoga tidak memperberat dosa kita, tapi bagaimana anak-anak kita itu bisa mengurangi dosa kita ya dengan kesolehannya. Kita berdoa kepada Allah semoga anak-anak kita, istri kita, ya, suami kita dijadikan orang-orang yang soleh, istri-istri yang solehah, anak-anak yang soleh dan juga anak-anak yang solehah yang kelak bisa membanggakan orang tua dunia dan akhirat. Jangan hanya berdoa membanggakan orang tua di dunia Pak, tapi kalau kita berdoa itu jangan nanggung, minta sebanyak-banyaknya sama Allah. Ya Allah, jadikan anak saya anak-anak yang soleh, cerdas, pinter, kaya raya, manfaat dunia akhirat, membanggakan orang tua dunia akhirat. Gitu. Karena tadi saya tanya ibu-ibu kalau doa apa? Nanggung doanya Pak. Jadi kalau kita minta sama Allah itu, kadang kita minta sama orang aja, itu kan maksimal mintanya. Tapi kalau minta sama Allah kadang
apa iya itu dikabulkan. Maka mulai saat ini kalau kita minta sama Allah, minta yang banyak, jangan nanggung kalau minta, karena Allah pasti mengabulkan doa-doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma shayyiban nafi'an, semoga Allah turunkan hujan yang bermanfaat. Berbanyak doa, karena ini insya Allah waktu mustajab untuk berdoa. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf juga atas segala kekurangan, kehilafan. Semoga Allah ampuni seluruh dosa kita. Semoga Allah terima doa-doa kita, dan semoga kita kelak dikumpulkan di surganya Allah bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.